Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, sobat Lights Daily dan segala pengurus Dewan Masjid Indonesia dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Rafiq Thoyib, MRT ya disingkat. Nama saya itu nama transportasi modern di Jakarta, MRT Muhammad Rafiq Thoyib. Alhamdulillah ketemu kembali bersama saya bincang-bincang kita terkait janji kita dalam episode sebelumnya bersama pimpinan Lights Daily Bapak Parwadi. Kita minta izin sama beliau karena kemarin beliau menceritakan program Kampung Tolong Menolong, di mana salah satu penghimpunan dana pendukung program tersebut adalah dari Air Wisto. Nah, hari ini kita undang nih pemilik Wistonya, kita mau bincang-bincang ini. Kenapa ini Wisto berkeinginan dan mau mensupport Kampung Tolong Menolong Lights Daily. Dan yang kedua, ini hasil bukan hanya yang diberi fasilitas seluruh transaksi pabrik mereka ini, maka diberikanlah sebagian untuk mendukung program Kampung Tolong Menolong. Untuk itu hadir bersama kita teman-teman. Kita pasti ingin tahu bagaimana sejarah Kampung Tolong Menolong, bagaimana sejarah Air Wisto ini, kenapa ini didirikan, siapa sumber dananya, bagaimana mereka bekerja sama. Untuk itu sengaja kami undang hari ini Direktur Utama Wisto. Ini saya bilang Wisto, saya lupa perusahaan apa ya, ini Wisto. Ya hari ini dihadirkan oleh Pak Jenal. Kalau dia Assalamualaikum Pak Jenal. Wah itu benar nanti ya. Telah hadir dalam podcast kami kali ini, lanjutan dari podcast sebelumnya. Siap. Pak Jenal, izinnya saya ingin bertanya, kan juga ditunggu para pemirsa juga, mungkin pemirsa juga penasaran dengan Wisto ini. Nah ini boleh Pak Jenal sambil mengenalkan diri ya, Pak Jenal, lalu ceritakan bagaimana ini sejarah berdirinya Wisto ini. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Rafiq, para hadirin. Wisto, nah namanya Wisto singkatan dari Bismillah Thoyib. Tapi sebelumnya Pak Jenal kenalan dulu sama pemirsa. Oh siap. Saya Jenal Kaludin, ya, direksi dari PT Tegas Sabab Merial. Tegas Sabab Merial. Wah, Tegas Sabab Merial itu adalah produsen dari dan pemilik merek daripada Wisto. Wisto. Oh, jadi pemainannya PT Tegas Sabab Merial, tegasnya tegakkan ekonomi syariah, sebab Merial itu menuju ridho Allah. Menuju Allah. Jadi singkatannya. Betul. Singkatan Tegas tegakkan syariat. Wah memang ada syariat terus tegas ya. Saya terus tegas luar biasa ya. Berkomunikasi ini singkatannya sangat luar biasa. PT Tegas Sabab Merial. Tegakkan syariah sebab mencapai atau menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Jenal. Bisa dilanjutkan Pak Jenal. Ya. Jadi perusahaan itu harus punya visi akhirat juga, jangan cuma dunia saja. Ya. Jadi visi masa depan manusia yang paling ujung kan menuju ridho Allah, akhirat kan. Tapi dunia ini juga harus dikelola dengan baik. Dunia ini kan harus kita pegang, jangan hati kan. Ya. Nah, kami hadir untuk melayani publik dengan air mineral yang berkualitas. Makanya di sini disebut Thoyib, Bismillah Thoyib. Oh, Wisto itu Bismillah Thoyib. Bismillah karena sebelum makan, minum, dan semua aktivitas sebelumnya harus mengucapkan Bismillah. Saya kira kemarin Wisto itu singkatan dari bisnis tolong menolong. Karena mendukung Kampung Tolong Menolong. Jadi nggak ada hubungannya tuh. Ya, Kampung Tolong Menolong akhirnya bisnis tolong menolong. Bisa saja. Oh bisa nggak beda, gitu ya. Tapi yang benar adalah Bismillah Thoyib. Bismillah Thoyib. Thoyib itu adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti quality, best quality. Best quality. Ya, mengandung ingredient, ya, mengandung unsur-unsur yang memang bermanfaat bagi tubuh. Wah, itu disebut dengan Thoyib. Ya, mungkin Ustaz bisa menjelaskan di Al-Quran ya, terkait dengan apa namanya ayatnya disampaikan oleh Allah SWT seperti apa Ustaz? Nah, jadi benar kalau ingin Thoyib dijelaskan oleh Pak Jenal Kaludin maknanya itu memang kalau di Al-Quran disebutkan dalam soal Baqarah. Jadi ada dua hal memang. Satu tujuan untuk manusia secara umum, ya. Ini untuk secara umum juga ya secara umum. Ada juga untuk orang yang beriman secara khusus. Maka ayat Allah itu mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai seluruh manusia, silahkan makan atau yang disebutkan di perbuatan bumi ini halal dan baik. Itu manusia, Pak. Tapi kalau orang beriman beda, ya ayuhan ladzina amanu kulu min thayyiban.
Nah, jadi ini minuman orang yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena kalau beriman itu pasti dekat halal. Jadi orang nggak perlu semua halal. Nah, toyib aja ya. Oh iya, betul. Dan ini semua, ini air berkualitas dari namanya udah berkualitas. Dan isyaratnya juga begitu. Betul, Ustaz. Jadi PT Tegas Sabah Merial ini melahirkan Bisto ini belum 1 tahun usianya. 1 tahun. Tapi kita punya tepatnya September 2023 kemarin. September. Iya. Sekitar 4 bulan yang lalu. Betul. 5 bulan yang lalu. 5 sampai September, Oktober, November, Desember ya, sekitar 6 bulan yang 6 lalu. bulan yang lalu. Bulan. Ya. Ini produk yang berkualitas ya, mengandung kebutuhan manusia dan air mineral. Dengan TDS 150 dan pH 7. Jadi kalau TDS itu sebenarnya range yang diizinkan oleh SNI itu dari 0 sampai 500. Tapi kita menggunakan angka di level 150 supaya segar. Makanya kita punya tagline dari Bisto ini. Segarnya bukan cuma katanya. Bukan cuma katanya. Itu Ustaz, ya. Dan pH-nya itu 7. Kalau pengukuran pH itu artinya asam basa. Paling asam itu di level 1, paling basa itu di level 14. Nah, kita di angka 7 di tengah-tengah. Jadi benar-benar ini segarnya bukan katanya. Gitu. Nah, ini yang dari sisi kualitas. Ya. Nah, tapi sebelum masuk kita ke situ Pak Zeno, saya pengen tahu juga ini. Ini perusahaan siapa? Nah, kalau kita bicara perusahaan, biasanya kan ada pemilik saham. Iya. Ya. Nah, pemilik saham daripada PT Tegas Sabah Merial itu adalah Yayasan Wakaf. Yayasan Wakaf. Yayasan Wakaf. Mungkin saat sebenarnya tidak 100%, ya. Karena apa? Karena kita ingin ya berkolaborasi dan mitra-mitra strategis ya untuk juga memiliki saham daripada PT Tegas Sabah Merial. Tapi mayoritas adalah dana Yayasan Wakaf. Wah, jadi pemegang saham mayoritasnya itu Yayasan Wakaf. Kenapa demikian? Karena kita benar-benar ingin menjanjikan kepada masyarakat bahwa kalau yang namanya wakaf itu kan milik Allah sebenarnya. Orang sudah berwakaf dari muwakif, nanti itu ada muwakif alainya. Manfaatnya itu adalah untuk dana-dana sosial untuk masyarakat. Jadi ada ke mafkuf alaih tetap. Betul, ada mafkuf alaih. Walaupun di situ yang namanya perusahaan itu kan akumulasi modal terus sampai menjadi perusahaan besar supaya bisa melayani masyarakat luas. Ustadz bisa bayangkan kebutuhan manusia akan air mineral itu sehari kan 2 liter. Iya. Sebut saja kota Jakarta 6 juta orang. Berarti 1 hari diperlukan 12 juta liter. Wah. 12 juta liter, kalau ada kemasan yang 330 ml ya, itu memerlukan sekitar 36 juta botol. 36 juta botol per hari untuk kota Jakarta saja. Wow. Nah, kalau 1 kardus itu 24 botol, maka diperlukan sekitar 1,5 juta karton Bisto. 1,5 karton Bisto nih per hari itu harus beliannya masyarakat itu kalau dalam bentuk karton atau botol. Kalau dikonversinya ke galon, 12 juta liter dibagi 19 liter per galon, maka diperlukan 630.000 galon per hari untuk memberikan konsumsi kebutuhan masyarakat kota Jakarta saja gitu. Luar biasa kan? Dan itu nilainya sekitar 34 miliar per hari. Itu misalnya belum sekiranya belum mampu ya Bisto untuk memenuhi itu ya. Menuju ke sana. Menuju ke sana. Iya. Karena kita sudah berkolaborasi dengan Dewan Lazis, Dewan Masjid Indonesia. Nah, ini kolaborasi nih. Itu bagaimana itu Pak? Pak Jenar itu kolaborasi dengan Lazis DMI. Alhamdulillah bulan Desember tahun 2023 kita sudah signing MOU ya dengan pengurus Lazis DMI bahwa seluruh penjualan daripada air mineral Bisto itu ada infaknya untuk Lazis Dewan Masjid Indonesia. Nanti dimanfaatkan untuk dana CSR ya. Oleh karena itu kami dari PT Tegas Sabah Merial dan pengurus Dewan Masjid Indonesia mengharapkan
seluruh stakeholders, Iya. pemangku kepentingan daripada Kamera kali itu, Pak. daripada pemangku kepentingan Dewan Masjid Indonesia, para pengurus PKM agar mengkonsumsi Bisto. Iya. Itu Ustaz. Karena hasilnya untuk Apong, tolong membawa untuk Program Najis DMI. Subhanallah. Ini udah tanda tangan. Nah, ada efeknya Pak setelah MOU di bulan berapa tadi Pak MOU-nya? Di bulan Desember. Desember 2023. Betul. Nah, sekarang sudah memasuki bulan Maret. Ada. Ada efek pertumbuhan nggak setelah bekerja sama? Alhamdulillah, kita sudah punya hampir 40 distributor. 40 distributor. Ya. Waktu saya ini Waktu standing cuma 10 kali. 10. Wow. Jadi ada efek ya. Jadi ada efek Walaupun ya. tidak secara langsung, berarti ini secara langsung atau tidak langsung nih efeknya ini? Efeknya itu ya kita kan mempromosikan, kita juga mensosialisasikan bahwa kami ini bukan perusahaan milik pribadi, tapi ini milik umat. Gitu. Sehingga masyarakat yang memang punya spirit yang sama, spirit kepentingan keumatan, mau langsung berlangganan Bisto, sehingga hadir distributor Bisto itu luar biasa, respon masyarakat itu luar biasa. Nah, ini bicara distributor. Kira-kira ini kan ada semangat masjid, ya. Ekonomi masjid, koperasi masjid, tumbuhkan ekonomi lingkungan masjid. Ini kira-kira bisakah masjid di Indonesia, seluruh Jabodetabek ya? Sekarang ini masih Jabodetabek ya. Bisa nggak mereka menjadi distributor? Bisa sekali Ustaz. Jadi masjid itu idealnya memang memiliki divisi ekonomi lah gitu ya. Kalau struktur ya, kan DKM itu ada bidang dakwah, bidang ekonomi, bidang sosial. Nah, itu kepengurusan itu memang karena di sana banyak jamaah. Ya, masjid ini kan satu komplek itu mungkin ada 1000 kakak kali ya. Nah, itulah kan kebutuhan air mineralnya cukup banyak. Betul. Sebaiknya pengurus masjid itu berpikir ke arah sana, mengelola bidang ekonominya, melayani masyarakat, galonnya, kartonnya, berbagai macam kemasan, ada cup, ada botol, ya itu layani jamaah masjid itu. Nah, mereka masjid ini bisa jadi distributor, bisa jadi agen, tergantung tingkat skala masjidnya. Kalau masjid kecil mungkin agen. Masjid yang besar dengan jumlah jamaah 1000 kakak itu, udah ideal jadi distributor itu Pak. Iya. Dan insya Allah kita akan melayani seluruh Jabodetabek. Ya. Ini kan terkait distributor dan layanan. Pasti nanti pertanyaan masyarakat itu, apalagi para pebisnis ya, ada dua hal yang saya katakan. Pertama, sejauh mana kualitas RIP bisa menjadi harus dikonsumsi masyarakat, ya itu. Yang kedua, apakah marketable secara bisnis, apakah memang bisa untuk mengangkat ekonomi masjid atau lingkungan masjid, atau gimana Pak? Ya, Dina. Pertama tadi saya sudah sampaikan mengenai kualitas daripada bisnis ini ya. Jadi air ini benar-benar best quality. Ya, dengan TDS 150 per H7 itu adalah suatu range kualitas yang memang sangat-sangat diperlukan dan pas. Jadi butuhkan karena kita tuh memerlukan air mineral. Ya. Jadi secara kualitas nggak kalah lah ya. Bukan nggak kalah, insya Allah ini best quality. Best quality. Best quality. Masyarakat bila mengganti airnya dengan air ini itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah bisa dibilang insya Allah gitu ya. Berkah dunia akhirat. Dunia akhirat. Secara harga ini barang kalau bicara harga kan dengan berbagai ada banyak merek gitu kan ya. Ini benar-benar kompetitif. Bahasanya kompetitif artinya bersaing. Ya. Ini bisa dibuktikan untuk para distributor kita kasih harga yang bagus ya. Sehingga ada ruang untuk mendapatkan margin gitu kan ya. Ada harga ke agen sampai harga ke customer terakhir. Itu semuanya kita sudah pelajari membandingkan harga dengan brand-brand yang lain dan insya Allah ini harganya cukup kompetitif. Ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah dengarkan langsung dari Pak Zainal bahwa air Bisto ini ternyata pertama nih, ini pemegang sahamnya mayoritas bakal. Artinya insya Allah perusahaan atau lembaga ini bisa panjang umurnya. Karena tidak diwariskan.
Kadang-kadang efek diwariskan itu anaknya nggak mau nonton. Nah, Gitu kan. Jadi belum tentu anaknya bisa melanjutkan bapaknya, kan. Ini bukan perusahaan Pak Jenal, bukan, tapi benar-benar yayasan wakaf. yayasan wakaf. Manfaatnya untuk umat, untuk masyarakat juga. Dan ini tuh untuk melayani tidak hanya masyarakat Muslim, Ini semua masyarakat walaupun itu kena kebutuhan. Nah itu luar biasa nomor satu. Nomor duanya ini air kualitasnya tidak diragukan gitu ya. Apalagi tadi dibacakan doa ya. dibacakan doa di suatu proses produksinya kita bacakan murotal, ya, sehingga Insya Allah lah. molekul-molekulnya itu kan bereaksi terhadap ayat-ayat Quran ya, gitu. Jadi ini insya Allah halal toyib, gitu kan ya. Minumnya Bismillah toyib, biston. Segarnya bukan cuma katanya. Nah, segarnya bukan cuma katanya. Itulah bisto. Jadi pemirsa, terutama sobat Masyogi dan juga seluruh pengurus wilayah maupun daerah serta cabang dan tinggal di Indonesia ini ada peluang bisnis dan peluang akhirat. Kenapa kita berbisnis? Ternyata setiap penjualan transaksi air ini Disto, terutama PT Tegas Sabak Marial, telah memberikan sebagian keuntungan itu untuk pembentukan kampung tolong menolong di seluruh Jabodetabek. Dan juga otomatis keuntungan-keuntungan yang lain yang diberikan kepada Mauquf Alai. Ini kesempatan besar bagi kita untuk bersinergi dengan Disto. Apakah itu masjid, apakah itu lembaga-lembaga lain, saya rasa saatnya kita hijrah air. Kalau dulu kita tidak ada airnya, sekarang sudah ada airnya, ada jawabannya. Nah, Pak Jenal, kita juga perlu tahu nih tentang bisnisnya. Ya, mungkin para pemirsa, terutama Sohib Laci Devi, juga pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan daerah, bisa juga cabang dan ranting tertarik ini. Ya, bisnis untuk memasarkan Bismillah Taib ini. Bisa nggak Pak Jenal jelaskan nih? Bagaimana bisnisnya? Mungkin kan nggak bisa bangkit masjid dan memakmurkan masyarakat di sekitar. Insya Allah bisa sekali. Alhamdulillah sekarang PT Tegas sampai Merial dengan Bistonya ini sudah melayani seluruh Jabodetabek. Malah sudah masuk Serang. Ya, hari ini ada satu distributor di Serang sudah order dan sudah akan kita kirim dalam waktu 2 hari ini. Paling timur Cikampek udah tidak masuk Jabodetabek juga ya? Ya, sudah melebar dikit. Ya. Dan alhamdulillah kawan-kawan di Bandung, di Majalengka sudah tertarik. Dan kita siap sebenarnya untuk melayani wilayah Bandung, Majalengka, Sukabumi. Ya. Di Sukabumi malah sudah ada satu distributor yang siap untuk membeli kita juga Bisto ya. Nah, jadi pasarnya semakin luas ya. Semakin luas. Jadi Bisto ini insya Allah bisa hadir di beberapa provinsi di Indonesia, minimal seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Palembang, beberapa daerah di Sumatera. Ya. Nah, ini kalau sudah sampai ke daerah-daerah itu berarti pimpinan wilayah di Indonesia bisa dong sebenarnya. Bisa Kecepatan gitu ya. kita melakukan kolaborasi ya, baik kita invest sendiri di wilayah tersebut, atau jika misalnya ya Dewan Masjid Indonesia ada investor di sana, kita bisa membangun Bisto di sana. Nah, ini saya pertanyaan lagi. Ini menarik ketika investor tadi. Ketika di wilayah ada investor, apakah investor itu harus mewakafkan mayoriti, misalnya 51% sahamnya, atau 100% miliknya? Nah, karena tadi kan berbasis wakaf. Ya, jadi sebenarnya Bisto ini dimiliki oleh PT Tegas, ya, dan PT Tegas ini mayoritas dimiliki oleh wakaf, yayasan wakaf. Untuk mitra-mitra strategis yang melakukan kolaborasi, sebenarnya tidak harus yayasan wakaf. Selama mereka memiliki spirit giroh keumatan, ingin membangun ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi ya. Jadi karena apa? Karena kita ingin melayani masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, karena masyarakat Muslim kan mayoritas. Kita harus menyediakan mereka dengan produk air yang berkualitas, yang halalan thayyiban. Nah, jadi mitra-mitra strategisnya itu tidak harus yayasan wakaf. Bisa PT, CV, ataupun kelembagaan yang lain. Yang paling penting mereka memiliki spirit dan giroh yang sama. Gitu ya, bahwa berbisnis ini tidak hanya dunia saja, tidak hanya ambil keuntungan,
tapi memberikan manfaat bagi masyarakat. Gitu. Ada dana desa. Nah misalnya apa? Ini kan semangat wakaf dan bisnis ini cukup tinggi akhir-akhir ini. Kalau misalnya ada para investor di daerah gitu ya atau di wilayah ingin melakukan bisnis yang sama di daerah dan dia ingin selama dia hidup dia nikmati itu ya. Tapi begitu dia meninggal itu bisa diwakafkannya, bisa wakaf juri contohnya kan. Bagaimana sebagian keuntungan untuk anak-anaknya itu boleh nggak? Boleh saya bisa dilakukan oleh betul. Nah selanjutnya terakhir dari saya mungkin kebesaran menunggu juga. Nah bagaimana masyarakat ingin berbisnis ini atau masjid ingin berbisnis, bisa nggak jadi distributor? Bisa sekali. Jadi distributor masih itu satu kelembagaan yang tidak hanya sholat. Ya, kepengurusan DKM itu kan tidak hanya bidang dakwah, harus ada bidang ekonomi. Karena kebutuhan untuk maintenance masjid, untuk operasional masjid itu dana. Selain dana infak dari masyarakat, masjid pun bisa melakukan fundraising dari usaha air mineral khususnya. Jadi bidang ekonominya bisa kami tunjuk selaku distributor untuk skala masjid dengan jamaah yang luas. Karena satu masjid dengan satu komplek itu kan ada yang 1.000 kepala keluarga. Itu udah lebih daripada 1 truk per hari untuk kita nyiapkan air mineral untuk kebutuhan jamaah besar itu. Ada juga mungkin masjid yang hanya komplek kecil dan itu hanya sebagai agen bisa kita layani. Bisa itu ya betul. Nah, memang di sini di setiap lokasi itu harus ada istilahnya satu distributor melayani sekian daerah. Itu kan dia radius 10 kilo misalnya. Insya Allah baik ke pengurus masjid, masyarakat jamaah, siapapun bisa bermitra dengan kami menjadi distributor atau agen di stok. Subhanallah. Ya, insya Allah kita bisa berbagi keuntungan kita juga manfaatnya bagi masyarakat, bagi kegiatan sosial gitu. Terutama program-program dan kampung tolong dengan bisto yang diplesetkan bisnis tolong menolong. Subhanallah. Baik para pemirsa kemanapun Anda berada, khususnya Sohib dan Stemi dan guru-guru kami yang Anda, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan juga cabang dan ranting, ini ada kesempatan juga bagi kita bahwa Bisto telah memberikan bagian manfaatnya kepada HDMI. Bahkan ketika ini dibuka di daerah-daerah juga bisa HDMI berbagi dengan daerah. Dan ini kita doakan ya semoga HDMI ini diberikan kekuatan ya untuk merebut kekuatan ekonomi terutama di tempat. Tapi sebelumnya kita juga ingin mendengarkan statement atau closing akhir dari Pak Jenal Kaludin. Pak Jenal, tolong diberikan closing statement. Ya. Bagi jamaah masjid, komunitas muslim, dan masyarakat umum, marilah kita minum Bisto berhijrah. Sekarang kita menikmati air yang berkualitas, bismillah toib, segarnya bukan cuma katanya. Kami tidak hanya melayani secara kepentingan konsumsi, kami pun bisa berkolaborasi untuk kepentingan bisnis. Jadi siapapun yang ingin berkolaborasi, bermitra dengan kami, apakah menjadi distributor, menjadi agen, dan wabil khusus kepada pengurus DKM, insya Allah kami akan melayani kemitraan secara bisnis juga. Masyarakat muslim, jamaah masjid, para pengurus DKM telah hadir Bisto yang sudah berkolaborasi dengan Lajis Dewan Masjid Indonesia. Saatnya untuk berijah kepada Bisto. Toyib, segarnya bukan cuma katanya. Subhanallah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dialog bincang-bincang kita dengan Pak Jenal Kaludin selaku Direktur Utama PT Migas Sabak Maryal yang membawahi produknya Bisto. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan insight-insight yang luar biasa, baik dari segi produknya, kualitasnya, bisnisnya, khusus pembaginya. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak pantas dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam.